Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Kelahiran kembali Lucifer. Itu adalah suatu pertanyaan yang muncul di kepala Kang Wu tak kala Balzac menceritakan sedikit kondisi di benua Elnor. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya? Lalu Kang Wu pun mulai berpikir kembali kemungkinan bagaimana bisa Lucifer tetap hidup atau terlahir kembali. Dan saat itulah suatu hal teringat, yaitu peralatan neraka. Itu adalah artefak atau senjata suci yang dimiliki oleh setiap Arkduk. Jadi kemungkinan setelah Kang Wu mengalahkan seluruh Arkduk dan mengambil peralatan neraka mereka, jiwa-jiwa dari setiap Arkduk masih tersisa di sana. Lalu saat Kang Wu menggunakan peralatan neraka untuk kembali ke bumi, setiap peralatan neraka yang digunakan terpencar ke berbagai macam benua. Dan ada kemungkinan peralatan neraka milik Lucifer terjatuh di benua Elnor. Setidaknya itu adalah pemikiran yang paling logis. Bagaimana bisa Lucifer terlahir kembali? Tapi lagi-lagi sebuah pertanyaan muncul saat ia bertanya kepada Balzac kapan kiranya Lucifer mulai muncul. Jawabannya sudah sangat lama, sedangkan dirinya saja baru kembali ke bumi setengah tahun yang lalu. Segala sesuatunya menjadi kembali tidak cocok. Lalu Kang Wu pun kembali berpikir, jika garis waktu di setiap benua ataupun setiap dimensi lain mungkin berbeda. Sama halnya saat ia terkurung di neraka 10.000 tahun, itu baru beberapa tahun di bumi. Jadi bisa saja saat Kang Wu terpental ke bumi atau kembali ke bumi, artefak yang jatuh di benua Elnor itu malah masuk beberapa tahun atau beberapa ratus tahun sebelumnya. Jika itu benar, ada kemungkinan juga bahwa Lucifer telah memulihkan energi iblisnya, yang artinya sangat sulit bagi Kang Wu saat ini untuk melawannya. Tapi itu juga menjadi hal baik jika para Arkduk terlahir kembali dengan skill baru miliknya, yaitu Reaper of Soul. Ia bisa melahap jiwa-jiwa para Arkduk. Tapi lagi-lagi timbul pertanyaan, Arkduk merupakan iblis yang sangat kuat. Jadi bagaimana bisa Lucifer tidak menguasai benua Arkadia secara penuh? Dan jawabannya kembali ditemukan karena adanya dewa yang turun dari langit untuk melawan Lucifer. Dewa, jika neraka ada, mungkin hal yang kebalikannya juga ada. Tapi sayangnya para dewa menghilang atau kembali ke surga setelah berperang melawan Lucifer. Dan saat ini artinya Lucifer juga berada pada kondisi yang tidak terlalu baik setelah peperangan. Nah, karena sudah cukup menanyakan beberapa hal dan lebih baik menanyakan lebih lanjut saat di rumah, jadi Kang Wu pun memutuskan untuk kembali saja ke Korea. Tapi sebelum itu Kang Wu bertanya kepada Balzac apakah dirinya bisa berubah wujud seperti apa yang dilakukan oleh Echidna, dan ternyata bisa. Oleh sebab itulah Kang Wu berkata, baiklah, mari kita kembali dan makan rebusan kimchi. Ya, Kang Wu juga sempat bertanya kepada Balzac. Karena ia adalah Lynch, Kang Wu bertanya apakah Balzac bisa makan dan merasakan rasa dari makanan, dan Balzac menjawab ya. Oleh sebab itulah ia mengajak Balzac juga untuk makan rebusan kimchi. Balzac sempat bertanya, apa itu rebusan kimchi? Kang Wu menjawab, kau akan segera mengetahuinya. Dan tak terasa 3 bulan pun berlalu. Kang Wu yang baru saja bangun dari tidurnya melihat notifikasi di handphonenya, dan terlihat 2 panggilan tak terjawab, yaitu milik Yongju dan juga Baek Hwayeon. Kang Wu pun mulai mengingat apa saja yang telah ia lakukan 3 bulan terakhir.
Pertama, berburu kultus iblis, tapi sayangnya itu sia-sia karena nampaknya mereka lebih berhati-hati setelah apa yang terjadi pada insiden di Cina. Memang sesekali ada juga monster iblis yang muncul, tapi karena mereka berasal dari neraka tingkat bawah, bahkan memakannya saja sesuatu yang tidak layak menurut Kang Wu. Lalu setelahnya Kang Wu berburu bos monster di dungeon tingkat atas, entah itu tingkat S ataupun tingkat SS. Alasannya adalah untuk menciptakan sebuah artefak peringkat mitos, tapi sayangnya itu juga sia-sia karena setiap kali Kang Wu berburu monster ataupun bos monster, mereka tidak melulu menjatuhkan sebuah bahan berkualitas tinggi untuk bisa menciptakan artefak atau senjata tingkat mitos. Sungguh sangat disayangkan ya, karena mantol yang Kang Wu gunakan sudah tidak berguna, jadi Kang Wu ingin membuat perangkat untuk penggantinya, tapi usaha perburuan tersebut sia-sia. Walau begitu, orang-orang yang ikut berburu mendapat Kang Wu seluruhnya mendapatkan keuntungan, yaitu mereka bisa naik level dengan sangat mudah. Di sini bisa dikatakan jika Kang Wu menggendong mereka semua. Yongju bahkan sudah masuk pada kebangkitan tingkat 10. Lalu Baek Hwayeon dan juga Go Hyun Myo juga telah masuk ke kebangkitan tingkat 9. Party milik Kim Si Hoon yaitu Hansol, Kang Tae-so dan juga Yoon Bi, mereka juga melonjak ke kebangkitan selanjutnya. Semua orang berkembang kecuali Kang Wu. Tapi Kang Wu juga tidak merasa kecewa karena itu akan membantunya di masa depan. Dan beberapa saat setelahnya ia pun mendengar seseorang mengetuk pintunya. Ternyata itu adalah Hansol. Hansol bertanya kepada Kang Wu karena setelah kebangkitannya yang ke-8 nampak sesuatu muncul di belakang punggungnya. Ya, walaupun agak malu, Hansol pun memperlihatkannya. Itu ada sebuah ukiran berbentuk sayap dan tidak bisa dihilangkan. Kang Wu pun mulai teringat kata-kata Balzac sebelumnya, yaitu adanya para dewa yang turun dari surga saat berperang melawan Lucifer di benua Elnor. Jadi ada kemungkinan itu mengarah kepada kemampuan dewa. Kang Wu menyentuh tanda tersebut dan dengan menggunakan kemampuannya, Kang Wu pun ingin mengecek kira-kira apakah tanda tersebut seperti apa yang difikirkan oleh Kang Wu. Tapi sayangnya setelah memeriksanya, Kang Wu hanya berkata kepada Hansol jika ada perubahan tolong beritahukan kepadanya, karena sejak awal kemunculan tanda tersebut belum ada perubahan yang signifikan bagi Hansol. Tapi ada satu hal yang pasti, itu sangat menarik menurut Kang Wu. Setelahnya mereka pun mulai menyantap rebusan kimchi beserta dengan Balzac. Ya, awalnya baik itu Hansol dan beberapa orang sangat ketakutan saat melihat tubuh Balzac yang merupakan lynch, tapi seiring berjalannya waktu ia sudah biasa, bahkan tak kalah melihat Balzac di malam hari. Dan ternyata kehidupan Balzac juga telah berubah sepenuhnya saat tinggal bersama Kang Wu. Karena belum melakukan pertempuran besar, Balzac diminta oleh Kang Wu untuk mengurus pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring, mencuci pakaian, dan bersih-bersih lainnya. Ya, walaupun awalnya Balzac merasa kesal karena ia adalah raja iblis dulunya, tapi ia juga tidak bisa membantah permintaan tuannya. Dan itulah bagaimana kehidupan Raja Iblis Balzac setelah menjadi bawahan Kang Wu. Oh ya, adapun Kim Si Hoon sendiri selama 3 bulan terakhir ia ikut bersama Fujimoto Ryoma untuk berlatih. Ya, walaupun tidak tahu kondisi pastinya, tapi dengan kemampuan subordinasi, Kang Wu tahu benar jika Kim Si Hoon masih hidup. Tapi yang membuat penasaran adalah seberapa kuat peningkatannya setelah dilatih intensif oleh Fujimoto Ryoma. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.